Hai sobat keuangan, pernah bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan bisa tahu untung ruginya? Atau berapa sih aset yang mereka punya? Jawabannya ada di siklus akuntansi. Yuk, kita bedah rahasianya bersama. Apa itu siklus akuntansi? Bayangkan siklus akuntansi ini seperti resep rahasia yang diikuti perusahaan untuk mencatat semua bahan baku keuangan mereka. Ini adalah serangkaian langkah berulang yang memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya. Tahap 1 dan 2. Semuanya dimulai dari identifikasi transaksi. Setiap ada kejadian keuangan, seperti penjualan, pembelian, atau pembayaran gaji, kita harus punya buktinya. Lalu, transaksi ini dianalisis untuk tahu pengaruhnya ke aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Setelah dianalisis, saatnya penjualan. Transaksi dicatat secara berdasarkan kebutuhan dan perusahaan yang disebut jurnal. Ingat ya, ada sisi debit dan sisi kredit yang harus selalu seimbang. Tahap 3 dan 4. Data dari jurnal nggak berhenti di situ. Selanjutnya, kita posting ke buku besar. Bayangkan buku besar ini seperti map khusus untuk setiap akun, misalnya akun kas, piutang, atau utang. Jadi, semua transaksi yang berhubungan dengan kas akan terkumpul di satu tempat. Perusahaan juga dapat membuat buku besar bantu utang, piutang, dan persediaan yang sangat berguna bagi perusahaan yang ingin melacak detail individual untuk piutang, utang, atau persediaan. Neraca saldo awal sebelum penyesuaian. Di akhir periode, kita susun neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini daftar semua saldo akun di buku besar. Tujuannya, untuk cek apakah total debit sudah sama dengan total kredit. Harus seimbang. Ups, ada kesalahan. Sepertinya ada yang keliru dicatat. Ayo kita koreksi. Jurnal koreksi. Kita menemukan ada kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Misalnya, salah memasukkan angka, salah akun, atau bahkan salah sisi debit kredit. Jangan panik, disinilah jurnal koreksi berperan. Jurnal koreksi dibuat untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur tercatat di jurnal umum dan diposting ke buku besar. Ingat, kita tidak menghapus atau men-fix entry yang salah, tapi membuat entry baru untuk memperbaikinya. Jurnal koreksi letaknya tidak menunggu, tergantung dengan kesalahan yang terjadi. Bisa langsung kita buatkan jurnal koreksi. Tahap 5 dan 6. Jurnal penyesuaian. Eits, tunggu dulu, kadang ada transaksi yang belum tercatat dengan pas di akhir periode. Misalnya, biaya sewa yang sudah kita nikmati tapi belum dibayar, atau perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, inilah gunanya jurnal penyesuaian, untuk memastikan semua angka benar-benar akurat. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian dicatat, kita buat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Ini versi lebih akurat dari neraca saldo sebelumnya, dan jadi dasar untuk membuat laporan keuangan. Tahap 7. Inilah puncak dari siklus akuntansi, penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa laporan penting ini. Laporan laba rugi. Berapa untung atau rugi perusahaan? Laporan perubahan ekuitas. Bagaimana modal pemilik berubah? Neraca. Berapa total aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu? Laporan arus kas. Dari mana uang datang dan kemana uang. Tapi tunggu, cerita keuangan belum selesai hanya dengan angka itu. Ada satu lagi bagian penting yang menyertainya, yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, rincian pos dalam laporan keuangan seperti aset tetap dan hutang, informasi tentang kejadian-kejadian penting sebelum pada laporan, hingga pengungkapan informasi keuangan lainnya yang relevan. Tahap 8 dan 9. Jurnal penutup. Setelah laporan keuangan jadi, kita perlu membersihkan beberapa akun untuk memulai periode baru. Inilah tugas jurnal penutup. Akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban akan ditutup dan saldonya dipindahkan ke modal. Lalu, kita buat neraca saldo setelah penutupan. Isinya hanya akun-akun permanen, harta, utang, modal, yang saldonya akan dibawa ke periode berikutnya. Tahap 10 final. Ada satu langkah lagi yang sifatnya opsional, yaitu jurnal kembali. Ini dilakukan di awal periode berikutnya untuk menyederhanakan pencatatan beberapa transaksi tertentu. Tapi nggak semua perusahaan melakukannya kok. Nah, itulah perjalanan kita dalam siklus akuntansi. Dari mencatat transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna. Proses ini terus berulang, membantu perusahaan tetap sehat dan rencana secara finansial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk